satu Ya. ruang Satu kamar tim operasi Kristen semua mungkin bisa. khotbah dulu gitu ya. Nggak mulai-mulai. Pasiennya bingung. Apa-apaan nih? Saya ke rumah sakit apa ke gereja? Saya mau mulai olahraga besok. Saya mau olahraga Besok lagi. Jadi, sama kayak saat teduh. Oh besok. Ya, nah, baca ini ayat dia nih. besok. Ini nih dia nih. Siapa nih? Kalau begitu kalau lansia olahraga yang aman apa nih? Misalnya kita punya orang tua nih. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. IG-nya dokter pendaki. Ini depan saya dokter atau pendaki sih? Kok dokter pendaki? Dokter yang hobi mendaki. Oh, jadi lebih penting kalau bahasa Indonesia itu kan yang penting depannya ya. Apa ya? Menerangkan apa sih? Betul. Lupa saya bahasa Indonesia. Berarti lebih penting dokternya ya daripada jelas, pendakinya ya. Jelas. Oh, Dokter Rainer. Ini yang dikenal sebagai dokter ortopedi di Rumah Sakit Mayapada Surabaya dan juga di Mojokerto ya. Iya. Rumah Sakit Sidoaras. Ini kali ini depan saya karena saya tertarik nih mountain medicine gitu ya, dokter pendaki. Awalnya suka daki-daki gunung gitu. Iya betul. Saya suka alam, menikmati gunung, sungai, hutan, begitu. Jadi awalnya hobi, kemudian jadi sharing ilmunya. Sendirian atau ada komunitasnya? Sekarang biasanya kalau nanjak ya istilahnya, kalau kita nanjak, kalau kita naik gunung ada teman-temannya. Kenapa? Takut sendirian ya kalau ada apa-apa? Enggak. Memang tidak disarankan mendaki gunung sendirian sih. Oh. Iya. Ini Abi di sini tim saya sendirian dia kadang-kadang. Iya, enggak masalah. Oke. Itu menjadi satu tantangan gitu buat dokter. Saya menikmati itu sih. Jadi hobi, jatuhnya ke hobi. Oke. Sejak sebelum dokter ya berarti ya? Setelah dokter umum sih. Oh, setelah dokter umum. Yeah. Kenapa dokter umumnya gak ada pasien atau gimana? Sampai melampiaskan hobinya untuk mendaki-daki. Enggak. Waktu itu dokter umum kan sekolah, kemudian ya ujian bla bla bla. Kalau ada waktu kosong akhirnya setelah itu waktu itu diajak sekali aja sih mendaki. Waktu di Bali justru. Terus setelah itu ya jatuh cinta lah istilahnya. Biar gak monoton ya hidup ya. Iya. Oke, dikenal juga berjemaat di Gereja Kristen Indonesia. Iya, betul. Seberapa rohani Anda? Oh. Takarannya hanya level 0 sampai 100 hanya gitu? pencipta saya yang tahu ya mungkin. Saya tidak bisa menilai sendiri. Enggak, maksudnya seberapa hobi gitu. Tadi kan mendaki spot gitu ya. Dalam dunia medis. Nah, ini dunia medisnya jadi dokter ini memang kepingin atau dipaksa orang tua? Memang enggak. Memang kepingin. Saya cinta olahraga ya. Jadi kemudian waktu itu sempat serius sekali di dunia basket ya dulu waktu itu. Ada sampai di sekolah dan beberapa kegiatan di luar sekolah ekstrakurikulernya. Kemudian waktu itu kalau menuju pro udah nggak mungkin. Jadi bagaimana kalau jadi dokternya atlet aja gitu. Jalurnya ya lewat jadi dokter dulu pastinya, kemudian jadi spesialis. Oh, jadi udah di planning nih jadi dokter Betul. umum itu. Oh, ini suatu saat saya mau ke sini nih gitu. Yang deket-deket dengan dunia atlet ini ke sini nih, yang nggak jauh-jauh gitu ya. Betul sekali. Betul sekali. Wih, gila, udah di planning dari situ ya. Iya, itu passion. Oke, passion. Nah, makanya itu yang saya tanya gitu. Life must be balanced kan gitu ya. Untuk hal-hal dunia dan juga yang rohani gitu. Ya, sebagai umat Kristen gitu, seberapa passion juga Anda dalam kegiatan-kegiatan agama gitu? Kalau enggak apa-apa kok. Oh iya. Enggak usah sugan. Enggak apa-apa. Kalau pelayanan sih sudah enggak ya kalau sekarang. Kalau dulu sempat di musik juga. Pelayanan musik. Kalau sekarang sih sudah enggak ya. Enggak ya. Gitu. Oke. Tapi ngerasain nggak? Ini selalu yang saya kepoin gitu dari seorang dokter gitu ya. Kadang-kadang dunia medis dengan dunia kayak kerohanian itu satu saat tuh bisa bertentangan gitu. Ya misalnya dengan mengandalkan iman
Ada seseorang yang nekat kemudian menolak semua tindakan-tindakan medis. Di situ ada miracle gitu. Pernah nggak ngalamin gitu? Belum. Saya tidak antipati ya terhadap mujizat-mujizat yang orang bilang itu ini nggak mungkin lah. Meskipun saya orangnya juga sangat logis ya. Tapi itu ada. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa dijelaskan. Nggak bisa jelasin ya. Jadi kalau mau ditanya tentang dunia medis dan dunia dunia kerohanian ya. Kayaknya tabrakan kan? Oh, itu bukan sebuah kontradiksi ya mungkin. Memang itu ada beberapa hal yang jadi paradoks, tapi bukan sebuah kontradiksi. Tapi yang jelas, ya sama seperti istilah tadi ya dokter pendaki. Dokter dulu baru pendaki. Sama seperti itu juga. I am a Christian doctor kan. I'm a Christian and I'm a doctor. Jadi kalau bilang soal statusnya apa ya tentu depannya dokter. Apa dulu. Gitu. Ya, dokter tetap melayani juga gitu. Betul, ya, melayani sesama. Betul. Bukankah kita diperintah gitu sama Tuhan kita untuk mengasihi sesama ya? Salah satunya melayani dalam dunia medis, terutama lewat ortopedi ya, tulang ya. Betul. Ya soalnya di kisah Alkitab tuh saya bayangin gitu, orang lumpuh itu kan kasusnya lumpuh itu mungkin apa ya? Kalau zaman sekarang kalau lumpuh gitu ya bawa ke dokter tulang gitu ya pertama kepikir ya. Iya. Lumpuh ini kan bisa macam-macam gitu ya. Orang lumpuh bisa berjalan gitu ya kan di Alkitab kan. Iya, betul. Sebenarnya banyak hal ya terutama di Lukas ya karena Lukas kan dokter. Betul. Di situ Lukas itu selalu menjelaskan secara rinci. Contohnya aja yang berhubungan sangat erat dengan ortopedi. Ya. Ada seorang yang lumpuh tangan kanannya, mungkin ingat kasusnya. Oke. Nah, itu adalah brachial plexus injury. Jadi ada orang yang susah menggerakkan tangan kanannya, tapi tangan kanannya ada. Nah, itu cedera saraf. Itu ortopedi. Nah, ada beberapa tindakan ortopedi yang bisa menyelamatkan gerakannya. Iya. Itu ada komunitasnya, komunitas brachial plexus injury Indonesia. Itu ada di Lukas. Wih, ortopedi. Ngakunya dia nggak seberapa rohani, tapi dia menyelidiki juga loh di Alkitab. Ya, saya rasa itu pengetahuan umum ya. Tapi saya nggak tahu kalau sampai sebegitunya gitu dihubungkan dengan penyakit ternyata ada gitu ya dalam dunia ortopedi kayak gitu. Ada, betul. Oke. Nah dok, ini sehubungan dengan profesi Anda. Oke lah, kalau tadi saya sebenarnya kalau kepoin kan dari dokter pendaki nih, menarik sekali kan soalnya kok dokter tapi pendaki gitu ya. Dan dia mengkhususkan untuk kasus-kasus ini ya bikin kelas-kelas Zoom gitu betul. Tentang kasus-kasus yang terjadi pada waktu orang mendaki gunung gitu ya. Nggak cuman masalah ngurusin tulangnya tapi kesurupan gitu. Ya. Pernah kesurupan nggak sih? Oh enggak. enggak, jangan. Biasanya orang kalau jatuh cinta kesurupan loh. Kehilangan kontrol. Maksudnya kesurupan sama pasangannya kan. Enggak. Kembali ke tadi ya. Sebagai dokter ortopedi gitu. Kasus-kasus yang banyak terjadi itu kan menurut saya gini, tulang itu dulu image-nya itu kan ntar kalau udah tua lah gitu, udah lansia, masalah-masalah tulang mulai keluar gitu kan, yang osteoporosis gitu kan. Terus kalau yang masih muda-muda ya kalau nggak ada kecelakaan, nggak ada dia nggak suka aktif main olahraga ya mungkin aman-aman aja gitu tulangnya. Sebenarnya gimana dok? Apakah betul gitu dugaan saya? Jadi kalau masa muda ya aman aja lah tulangnya, toh kalau apa-apa ya cepet balik gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan tulang sebenarnya itu sangat erat kaitannya dengan tentu aktivitas usia ya. Memang itu berkaitan erat. Tapi kalau kita bicara soal kualitas dari kehidupan kita nantinya ya, itu ada hubungan yang erat antara salah satunya yang paling penting adalah kepadatan tulang. Kalau kepadatan tulang kita baru kerasa masalahnya itu kan di usia-usia orang bilang sudah muda ya, sudah selesai mudanya. Sudah muda. Bukan sudah tua ya, sudah muda ya. Sudah muda sama dengan baru tua ya. Iya. Nah, padahal sebenarnya kita bisa istilahnya menabung kepadatan tulang, menabung tulang ya. Ternyata nggak menabung investasi di investasi properti, emas atau lain-lainnya kripto. Ternyata juga bisa menabung kepadatan tulang. Betul. Jadi kepadatan tulang kita manusia itu mencapai puncaknya, peak
peak performance-nya lah istilahnya. Itu di usia sekitar 30 tahun. Ya elah, saya sudah lewat. Nah, setelah usia 30 tahun, dia pelan-pelan akan mengalami penurunan kepadatan tulang seiring dan tergantung dari setiap orangnya ya. Misalnya dia ada gangguan metabolisme tertentu, ada gangguan tertentu. Contohnya aja, wanita itu bisa mengalami osteoporosis sampai 3 kali lebih tinggi resikonya karena mereka mengalami postmenopause nanti. Di mana estrogen itu sebenarnya, ya kita tahu wanita ada hormon estrogen ya. Itu sebenarnya salah satu hormon yang menjaga kepadatan tulang pada wanita. Kalau laki-laki justru ya, saya dan Pak Gideon merasa lebih beruntung ya, maaf ya para wanita. Karena ternyata kepadatan tulangnya itu tidak seperti wanita, mereka akan lebih beresiko mengalami osteoporosis hingga 3 kali. Karena mereka mengalami postmenopause. Jadi begitu umur 30 tahun, nah hati-hati nih para cewek-cewek nih. Nanti udah ibu-ibu dan nenek-nenek terus turun terus, makanya biasanya ada yang jatuh kepleset di kamar mandi. Langsung patah gitu. Iya, ada patah, terus mulai nyeri-nyeri tulangnya nggak seperti laki-laki. Wanita itu lebih sering ada tanda-tanda ngilu-ngilu, kemudian ya sampai yang terburuk ya dia jatuh kepleset sederhana aja itu udah fraktur istilahnya, fraktur patah tulang. Fraktur yang patologis. Jadi sebenarnya tulang itu padat sekali, tapi kenapa ini kok kayak kerupuk, jatuh aja udah patah. Nah, itu osteoporosis. Oke. Nah, jadi mulai diperhatikan mulai kapan ini nabungnya, Dok, kalau gitu? Nabungnya sedari muda ya. Jadi, dari yang 30 itu startnya atau gimana? Sebelum itu justru. Oh, justru sebelum itu malahan. Karena kita ngejar peak dari kepadatan tulang nih. Nah, peaknya kan umur 30-an lah, 30 awal lah. Iya. Nah, anggaplah 30 ya, paling secara paling seringnya 30. Nah, sebelum usia itu kita bisa nabung kepadatan tulang. Nah, nanti supaya dia turunnya akan pelan-pelan gitu. Nanti usia 50-60 masih agak padat nih, masih padat bahkan. Jadi tabungnya dari sebelum itu. Karena udah nabung gitu ya. Nabungnya dengan apa? Nabungnya itu ada dari konsumsi, dari aktivitas fisik. Itu aja paling penting. Kalau sekarang kan mulai populer ya, apalagi sejak pandemi ya, ada namanya orang-orang berjemur nih untuk imunitas, cari vitamin D. Betul. Ya itu sebenarnya dari dulu itu. Sebenarnya dari dulu kita mengenal metabolisme vitamin D untuk kepentingan tidak hanya imun tapi juga kepadatan tulang. Itu memang bisa didapatkan cuma dari sinar matahari aja? Itu harus kombinasi dengan konsumsi dan juga dari aktivitas fisik. Kalau kita bicara kepadatan tulang ya, vitamin D kan tujuannya untuk membantu penyerapan kalsium. Nah, vitamin D kalsium itu yang membangun tulang gitu ya? Betul, dia seperti semennya kan, seperti semennya. Nah, vitamin D sendiri akan aktif kalau ada sinar matahari. Begitu. Jadi itu sebuah kerjasama ya, kesinambungan antara semua itu. Jadi kita nggak bisa, saya sudah berjemur, wah setiap hari, tapi konsumsinya vitamin D dan kalsiumnya ya kurang cukup, atau dari aktivitas fisiknya sangat kurang, ya jelas itu nggak bisa kayak gitu berdiri sendiri. Gitu. Kurang ya tabungannya ya berarti ya. Betul, harus investasi. Iya, investasinya macam-macam ya. Tadi dari nutrisi gitu ya. Nutrisi. Dari gerakan dari sinar matahari juga gitu ya. Kesimpulan saya ya. Betul. Makanan yang seperti apa kalau gitu? Makanan sebenarnya ada tiga aja yang paling mudah lah didapat. Satu dairy product, susu, yogurt, keju. Kalau Anda atau kita ya rekan-rekan yang mungkin ada masalah dengan itu, ada kan yang intoleransi ya, itu bisa diganti dengan hal-hal lain. Tenang, masih ada 2 yang lain. Ada sayur-sayuran hijau nih, brokoli contohnya, kacang panjang lah. Terus ada lagi nih untuk nutrisi yang bagus atau makanan yang bagus untuk kepadatan tulang. Jadi kita tadi tahu ada susu, sayur-sayuran, dan jangan lupa juga di sini ada produk-produk dari laut nih.
Jadi ikan. Oh, oke. Ikan apa dok yang bagus? Ikan salmon katanya saya. Betul, Hah, betul ya? betul. Salmon, ikan kod, dan kalau yang banyak beredar ya, kalau salmon kan mungkin agak mahal ya. Banyak beredar ikan yang dimakan sama tulang-tulangnya. Tahu itu yang dipeyek-peyek. Betul. Ikan yang dimakan sama tulangnya. Iya, dipeyek itu kan, ikan teri. Boleh. Sardin boleh, ikan kaleng. Atau ini bandeng presto. Nah, enak juga kan? Oh, sama tulang-tulangnya juga ya. Udah enak, sehat lagi. Oke. Iya, jadi itu aja. Kalau ditanya makanan apa dok? Ya itu tadi, gampang didapat sebenarnya. Iya. Sebenarnya Tuhan udah nyediakan sih gitu ya. Betul. Cuman kadang kita yang pilih-pilih makanan, terus kita juga, nah ini kita beruntung loh mestinya dikasih Tuhan anugerah mendapatkan pancaran sinar matahari yang cukup mestinya ya dok. Iya, betul. Bayangkan saya bayangin di negara apa ya, di kutub ya, yang nggak ada pancaran sinar mataharinya gimana coba? Iya. Dapat dari mana itu ya kan? Betul. Tapi kita kadang-kadang males berjemur gitu loh. Iya. Ya saking dulu waktu COVID aja gitu. Gerakan langsung berjemur gitu, langsung semua pada berjemur gitu. Sampai hitam-hitam semua mukanya. Sekarang udah mulai kayaknya jarang ya gitu ya. Ya mungkin ada yang juga olahraga gitu ya, sepedaan. Iya, gitu. betul. Nah, kalau gerakan yang disarankan apa ini? Tadi kan Gerakan udah ya. Makanan ya. udah gitu kan. Terus tadi katanya pancaran matahari oke lah. Yeah. Ya. Anda yang nentuin gitu, mau putih tapi keropos nanti. Imun juga drop ya kan? Iya, betul. Kalau olahraga ya. Iya, ini gerakan apa ini yang disarankan? Oke, olahraga selalu ditanya, "Dok, olahraga apa sih yang paling bagus?" gitu. Olahraga yang paling bagus itu olahraga yang dilakukan. Nggak cuma ngomong aja, saya mau besok mulai olahraga gitu. Atau gini, di awal-awal sih oke panas gitu, Betul. olahraga, tapi selanjutnya gitu ya, Iya, nggak konsisten, nggak komitmen. Iyalah, kita sudah tahu lah. Kalau bilang, "Oh, saya mau mulai olahraga besok." Besok saya mau olahraga. Besok lagi. Jadi, sama kayak saat teduh. Oh, besok. Ya, nah, baca ini ayat nih. besok. Ini nih dia nih, siapa nih? Iya. Itu kan namanya di upper room kan, kalau orang bilang saat teduh di upper room. Jadi dia maksudnya dia ke kamar terus kelonan terus di kamar. Tapi sama seperti itu olahraga itu. Gak cuma ngomong doang gitu. Iya. Dilakukan. Nah, olahraga yang paling bagus apa dok? Jadi sebenarnya beda-beda setiap usia ya. Oke. Tentu kalau misalnya nenek-nenek nih kita suruh jogging, nge-gym kan ya rontok semua tulangnya. Ya makanya olahraga sesuai dengan kapasitas istilahnya. Oke. Paling umum ada lah. Ada klasifikasi misalnya betul, usia ada, gitu? Betul. Gimana, Paling umum sebenarnya WHO menetapkan ya antara 18 sampai 64 tahun itu olahraganya antara 150 menit sampai 300 menit per minggu. 1,5 jam sampai berapa itu ya? 2,5 jam. 150 menit sampai 300 ya. menit per minggu. Jadi artinya kita bisa bagi menjadi 15 menit lah dalam waktu 5 hari. 30 menit dalam waktu 5 hari. Oke. Minimal segitu. Dengan intensitas sedang sampai berat. Bagaimana kita tahu intensitas itu ringan, sedang atau berat? Mudahnya itu ada namanya talk test, tes bicara. Jadi kita lari nih Pak Gideon. Jadi kita jogging nih. Masih bisa ngomong selamat pagi Pak Munir gitu misalnya. Selamat pagi Pak Munir. Nah itu intensitas ringan. Kita sedang olahraga tapi masih bisa ngomong kalimat. Nah itu intensitas ringan. Kemudian kalau kita masih bisa ngomong kata-kata pagi gitu. Tapi kalau udah ngomong pagi Pak gitu udah mulai ngos-ngosan itu intensitas sedang. Kita bisa mengucapkan kata-kata. Ya, kemudian intensitas berat udah nggak bisa ngomong. Jadi kita contohnya, lari kita gitu kan itu sudah intensitas berat. Soalnya energinya udah terkuras banget gitu. Betul, sampai untuk karena kapasitasnya itu sudah mencapai intensitas yang tinggi. Jadi intensitas antara sedang berat antara 150 sampai 300 menit. Iya. Jadi paling nggak dokter mau bilang bahwa olahraga lah tiap hari minimal setengah jam gitu. Betul. Dan ada lagi nih Pak. Jadi banyak ibu-ibu nih biasanya nih kalau biasanya saya kalau diundang ada beberapa komunitas, ada juga yang komunitas ibu-ibu.
Banyak yang nanya, dok kan saya kan udah sapu nyapu nih setiap betul. hari 15 menit 30 menit saya sudah olahraga dong. Ya kalau misalnya nyapu-nyapunya diikuti dengan satu, ada stretching pemanasannya, kemudian ada frekuensinya, saya mau nyapu dari ujung sana 50 meter ke sini. Wih, rumahnya itu gede intensitasnya jelas misalnya. Kemudian ada aerobiknya, ada setelah itu ada warming up-nya. Nah itu bisa dikatakan olahraga. Tapi nyapunya gimana ini? Kan kita nyapu nggak gitu kan. Iya. Jadi setidaknya sediakan waktu khusus untuk berolahraga. Minimal segitu aja. Oke. Gini, saya coba nawar. Ini keseharian saya. Ya. Saya kan nggak nyapu ya, tapi nyapu maksudnya nggak sampai yang kemudian diniatin sampai ada warming up-nya terus tadi aerobiknya. Makanya. Misal ini di kantor saya ini ada tangga nih. Saya nggak ada apa-apa gitu naik turun gitu, Dok. Bagus itu. Betul. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh. Ya, itu termasuk olahraga. Kalau misalnya memang ada hitungannya, kemudian intensitas yang jelas, itu bisa olahraga. Iya. Bedakan olahraga dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu yang kita lakukan sehari-hari. Iya, memang kita kan memang bisa gerak ya gerak itu memang pada naturnya udah kayak gitu. Itu mah bukan olahraga gitu ya. Iya, itu aktivitas fisik saja. Aduh, kadang-kadang kita itu suka mengeluh sih capek. Padahal itu sangat menunjang untuk menabung ya ternyata kepadatan tulang karena itu nanti akan bermasalah pasti ya. Iya, betul. Begitu nanti kerasanya waktu kita sudah muda tadi. Ya, usia 50 tahun, apalagi yang ibu-ibu ya akan lebih terasa lebih cepat daripada laki-laki. Apa kasusnya biasanya mulai nyeri-nyeri persendian gitu ya, Dok ya? Betul. Jadi kalau ibu-ibu ada tanda-tanda osteoporosis, paling gampang nih cucu-cucunya misalnya. Kok atau anaknya kok mama saya tambah pendek ya. Tambah bungkuk betul, gitu. Nah, kok begini ya. Nah, itu bisa jadi di tulang-tulang belakangnya mulai mengalami pengeroposan. Nah, jadi dia mulai kempes istilahnya. Kalau kayu itu ada rayapnya, Dok? Iya, ada gambarnya. Iya, ada gambarnya gimana? Bisa dia jadi seperti sarang tawon yang awalnya padat. Nah, ini berongga-rongga. Rongga-rongganya itu tambah besar. Nah, itu kenapa rongga-rongganya itu? Karena ada nggak padat. Betul. Nggak padatnya kenapa? Pengeroposan tulangnya karena dia dibongkar terus istilahnya. Kalsiumnya keluar terus, terkuras terus. Nggak ada yang ganti yang baru gitu. Oke. Gitu. Makanya itu nabung sejak awal. Betul, gitu ya. Makanya nabungnya dari sebelum 30 tadi itu. Iya sih. Misalnya kalau duit ya, saya waktu pensiun kan nggak mungkin saya ada pemasukan lagi. Misalnya kalau saya nggak punya tabungan gitu ya kan. Kan harus dikuras terus tuh waktu usia udah nggak kerja gitu kan. Betul, usia non produktif. Nah, ya kita sama seperti tulang tadi. Kita bawanya apa selain dari yang kita pegang dari dulu itu. Meskipun bisa dengan suplementasi dan obat-obatan ya. Tapi kebanyakan kan nggak sadar begitu. Nggak sadar, kemudian waktu tahu memang sudah kepadatannya sudah turun sekali begitu. Jangan sampai itu terjadi lah gitu. Oke. Ya. Nah, itu dalam kasus-kasus tertentu ya butuh kayak pembedahan gitu ya. Itu yang saya ngeri sih. Oh, oke. Bedah tulang itu gimana ya? Ngeri deh. Kok waktu itu sekolah nggak ngeri sih bedah tulang kayak gitu? Ya, kalau kita tahu tujuannya baik kan enggak lah. Gitu. Kalau pembedahan sih kalau di osteoporosis jika memang terjadi patah tulang baru ada pilihan beberapa pembedahan. Nggak semua itu harus dioperasi sebenarnya. Iya. Jadi ada beberapa terapi yang ada beberapa kasus ya. Ini terapinya non operatif saja bisa. Contoh lah misalnya nih patah tulang di daerah pergelangan tangan nenek-nenek dari cek semuanya. Oke, ini di gips aja bisa. Nggak semua harus diiris gitu. Iya. Tapi ada juga memang ini memang diperlukan operasi dipasang pen misalnya. Iya. Ada juga yang seperti itu dan lain sebagainya tergantung banyak kasus. Oke. Nah sekarang gini masalahnya dalam banyak kasus operasi yang invasif sampai dibedah gitu ya, itu kan membutuhkan tindakan ya macam-macam lah. Di situ ada bius dan segala macam, melihat kondisi pasien dan segala macam. Nah di situ tuh maksudnya pernah nggak ada kejadian sampai yang menantang banget sih kasus berat dan apa ya sampai faktor resikonya adalah mati gitu gara-gara tulang? Iya. Ada ya dok ya?
Kalau mau dibilang ada ya ada pasti. Tapi begini, ini sudah bukan masanya lagi ya. Mungkin dulu pernah ada masa di mana kita dokter ya menangani pasien datang langsung bilang operasi gitu. Dengan penjelasan yang mungkin dirasa sangat minim. Jadi ini waktunya kita untuk berkolaborasi mencari cara terbaik dalam penanganan seorang individu. Kita bicara seorang individu yang punya jiwa kan. Jadi bicara yang jelas. Jadi ini sakitnya seperti ini, jalan keluarnya bisa dilakukan ini, resiko yang terjadi seperti ini bisa muncul, meskipun ada beberapa memang bisa diturunkan resikonya. Kalau misalnya tidak dilakukan maka ini, tapi kalau dilakukan maka ini. Nah, kita sebaiknya yang mana? Jadi itu komunikasi yang enak antara pasien, keluarga pasien, dan juga kita sebagai tenaga medis gitu. Jadi kalau misalnya resikonya sangat tinggi ya kita harus secara transparan ngomong. Ini kalau penyakitnya memang ini perlu dioperasi nih. Tapi kita kan bicara seorang individu juga. Misalnya dia punya darah tinggi, punya macam-macam sakitnya, berarti resikonya juga ini. Kita nggak melulu lihat kakinya contohnya, tapi kita lihat dari atas sampai ke bawah juga. Nah di situ makanya sebaiknya komunikasi sih yang paling penting menurut saya. Lihat kesehatan organ tubuh yang lain, lihat faktor dananya juga ya dok ya. Oh ya, betul. Operasi dia kan butuh biaya gitu ya. Memang ada beberapa yang ditanggung BPJS gitu ya. Betul. Nah ini yang butuh dikomunikasikan selalu. Jadi Anda mau ngomong bahwa dokter-dokter sekarang tuh masanya memang harus pinter public speaking gitu? Bukan masanya ya, mungkin ya memang dari dulu harusnya memang seperti itu. Kalau kita bicara itu tentang komunikasi ya harusnya seperti itu. Iya. Oke. Luar biasa. Sudah praktek sekian lama. Ini selanjutnya pengen ngotak-ngatik apa lagi itu selain tulang? Kalau sekarang sih lagi. Maksud saya gini, tulang itu kan kadang-kadang ada lagi turunannya gitu loh maksudnya. Oke. Spesialisasinya lagi yang lebih apa gitu. Saya tertarik kalau konsultannya ya. Mendaki. Balik lagi. Sports injury ya. Oke. Memang banyak pasien saya juga ya sports injury sih. Tapi saya ingin menggali lebih dalam lagi. Malah nyanyi. Ya kan dia kenal sih lagu-lagu begitu ya. Ya itu. Jadi cedera pada olahraga itu yang pengen ada tekuni gitu ya. Oke. Para atlet ya. Karena memang passionnya di situ sih. Ya. Berarti sampai tua memutuskan untuk tetap olahraga. Oh iya. Nah kalau begitu kalau lansia olahraga yang aman apa nih? Misalnya kita punya orang tua nih. Mungkin bisa bagus gitu. Pertanyaan sangat bagus ya. Kita bisa ngasih apa ya pedoman buat mereka ortu kita atau kakek nenek kita gitu biar tetap sehat semuanya termasuk tulangnya gitu. Iya. Apa dok yang disarankan? Kalau orang tua biasanya ya itu ada namanya senam osteoporosis. Jadi dari kursi aja bisa. Lihat putar YouTube adalah nanti search aja senam osteoporosis, banyak gerakan yang dinikmati. Dan biasanya ada orang-orang tua yang minta bersama-sama kan teman-temannya mungkin yang tua, mungkin yang kalau di gereja juga kadang ada kan senam bareng. Ini ibu-ibu ya, tante-tante, oma-oma, boleh diundang loh dokter Rainer, ini dokternya ganteng sih ya. Bisa nambah semangat nanti buat senamnya ya. Tapi saya bukan instruktur senam. Beda lagi tuh. Tadi katanya diundang ibu-ibu. Yang ngomong aja tentang pengeroposan tulang, sakit lutut, begitu. Bukan ngajar senam. Kali aja gitu paket lengkap ya kan. Ya biasanya begitu. Ada senam osteoporosis. Yang jelas hindari gerakan-gerakan yang berlebihan dan juga istilahnya gerakan tiba-tiba ya. Itu jangan lihat. Tahu batasan diri lah. Gitu. Kalau anak-anak beda lagi kan, anak-anak suka olahraga permainan misalnya. Kalau dewasa saran saya kalau olahraganya itu jangan weekend warrior ya. Biasanya maksudnya weekend warrior itu mereka Senin sampai Jumat atau bahkan Senin sampai Sabtu kerja terus. Mereka cuma punya waktu kosong hari Minggu, disikat di situ olahraganya misalnya langsung sepedaan ke Bromo gitu atau ke mana. Padahal nggak pernah olahraga rutin, itu hati-hati rawan cedera itu.
Oke. Jangan cuman panas hati gara-gara temen terus berangkat gitu ya. Padahal nggak pernah sejauh itu sebelumnya gitu. Baru sampai minimarket depan udah kram gitu. Karena nggak pernah olahraga. Ya, itu butuh ini kali ya, butuh painkiller gitu ya semasa perjalanan. Nah ini bicara soal obat gitu. Seberapa penting obat itu juga menunjang dalam kesehatan penyembuhan beberapa kasus penyakit pada tulang? Obat berperan kan tulang gini dok, bayangan saya tulang itu gini, sakitnya itu nyeri lah pokoknya, nyeri terus painkiller gitu. Padahal painkiller itu kan juga banyak side effect gitu. Ya betul sekali. Jadi gimana untuk terapi obat ini pada tulang? Kalau di ortopedi obat itu sangat tidak kurang bervariatif ya, seperti penyakit dalam. Jadi obatnya seputar itu aja, anti nyeri, ada kalau ada lukanya dengan indikasi antibiotik bisa, ada buat suplemen. Ya itu saja. Jadi perannya sebenarnya untuk mengontrol keluhan saja, simptomatik istilahnya. Jadi kalau memang ada beberapa yang dibutuhkan suplementasi, misalnya kalsium, vitamin D ya bisa ditambahkan. Untuk pengeropasan tulang contohnya sudah terbukti osteoporosis, ya bisa diberikan obat-obat golongan istilahnya alendronat ya, untuk bisfosfonat lah, itu untuk kepadatan tulang, bisa juga seperti itu. Jadi peran obat saya rasa tidak terlalu dominan ya, meskipun tetap butuh ya, tapi bukan itu. Yang lebih penting adalah pola hidup. Ini yang paling penting ya, pola hidup. Oke. Hati yang gembira itu katanya obat yang manjur. Terus semangat yang patah keringkan tulang. Nah itu gimana sih tulang tuh jadi kering? Emang tulang tuh pertamanya basah atau gimana sih? Maaf ya saya kok jadi kepo gitu tentang kalimat itu. Mengeringkan tulang, kesannya kok kayak tulang kering tuh pokoknya nggak enak gitu loh gitu ya. Jadi kalau saya sebagai seorang surgeon ya, sebagai dokter bagaimana Anda mengartikan ayat itu? Melihat sendiri ya. Jadi tulang keropos itu betul-betul seperti kerupuk. Ya, kerupuk itu kan kering ya, kayak gorengan gitulah. Tapi tulang yang sehat itu padat, kemudian dia ada pembungkusnya yang jelas namanya periosteum ya. Jadi itu terlihat lebih fresh. Bayangkan kalau yang tulang yang semangat yang patah, mengeringkan tulang. Tulangnya itu kering gitu. Iya, itu istilah untuk tulang-tulang yang keropos memang. Jadi kalau saya nangkap dari ayat itu sebuah ayat Alkitab ya. Itu memang itu betul. Karena begini, karena hati yang gembira adalah obat. Artinya adalah kalau kita memiliki perasaan yang senang, gembira, itu ada endorfin, ada hormon sendiri yang berkembang untuk kita akhirnya bisa lebih bagus dari daya tahan tubuh, kemudian sirkulasi darah, namanya endorfin. Begitu juga endorfin itu hormon yang sama waktu kita berolahraga, itu akan muncul itu. Tapi kalau kita sedih, stres ya, semangat yang patah ya, itu kortisol meningkat. Hormon kortisol itu menyebabkan pengeroposan tulang. Jadi itu betul. Ujung-ujungnya ke sana juga ya? Betul. Jadi itu betul. Makanya saya bilang itu pola hidup dan cara memandang hidup begitu. Jadi kalau kita bicara tentang dari sisi ilmiahnya apakah berkaitan? Sangat berkaitan. Iya. Gitu. Dan pernah digambarkan kan ini di Alkitab bahwa bangsa Israel ketika mulai menjauh dari Tuhan, tidak mentaati perintahnya, itu digambarkan Nabi Yeskiel seperti kayak tulang-tulang kering. Artinya apa? Kayak nggak ada kehidupan gitu ya? Iya. Jadi tulang yang kering itu ya nggak ada kehidupan, sebentar lagi dia akan patah gitu ya? Iya. Jadi istilahnya sudah banyak nggak ada lagi osteoblastnya atau apa itu osteoblast? Atau sel-sel pembentukan tulang yang baru. Jadi memang sudah kering, sudah ya sisa-sisa udah mati ya. Mati ya. Oke, mengerikan sekali. Tapi itu betul. Itu ayat Alkitab yang nyata ya, nyata yang saya lihat sendiri. Iya. Oke. Ini terakhir sekali. Ya, pertanyaan terakhir. Kalau pas mau operasi gitu, apalagi tingkat kesulitannya tinggi gitu, doa juga nggak sih? Oh, selalu berdoa. Gimana doanya?
selalu berdoa untuk keselamatan pasien, kesembuhannya, kemudian dari tim kita sendiri. Jadi bagaimana tangan ini bekerja untuk kepentingan dari pasiennya begitu. Selalu berdoa karena ada time out istilahnya. Apa itu? Jadi kalau sebelum operasi ada dibacakan time out. Pasien atas nama ini sekali lagi ditekankan bahwa pasiennya ini atas nama ini yang dioperasi kaki kiri gitu. Selalu ada itu selalu wajib. Terakhir ditutup dengan doa. Doa dulu sebelum mulai. Gitu. Jadi udah ada kayak rundown sebelum operasi gitu ya. SOP-nya memang gitu ya. Memang gitu ya. Ada doa juga di situ. Ada doa dulu. Sesuai dengan agamanya masing-masing gitu ya. Dipimpin oleh operator. Gitu. Baru tahu saya suasana di ruang operasi kayak gitu. Selalu gitu. Oke. Dipimpin oleh operator. Operator ini kan juga dokter tuh biasanya. Operator saya, ya yang melakukan yang operasi. Yang berkepentingan utama di situ kan. Iya, kaptennya istilahnya. Dipimpin oleh operator. Ya. Jadi dalam operasi bedah tulang itu dalam hal ini ada operatornya gitu ya. Oh iya. Di samping dokter-dokter yang lain misalnya ada dokter anestesi gitu ya. Betul, iya. Nanti time out selesai, doa silakan dipimpin oleh operator gitu. Ayo kita berdoa gitu. Biasanya pendeta dong? Enggak. Bukan. Cuma bilang aja kita berdoa, tapi nanti berdoa sendiri-sendiri dalam hati. Begitu. Saya pikir berdoa gitu ya. Iya, kayak Bapak pendeta gitu. Enggak. Kalau misalnya satu ruang satu kamar tim operasi Kristen semua mungkin bisa. Khotbah dulu gitu ya. Enggak mulai. Pasiennya bingung. Apa-apaan nih? Saya ke rumah sakit apa ke gereja? Iya. Ternyata kayak gitu ya suasana di ruang operasi ya. Oke. Itu menandakan bahwa di atas segala sesuatu ya memang di atas segala hal ikhtiar manusia tetap ada kuasa yang tertinggi di atas semuanya itu yaitu Tuhan ya. Betul. Oke. Luar biasa ini dokter yang ya dari hasil penyelidikan saya, investigasi saya cukup religius ya. Terima kasih ya Dokter Reiner. Terima kasih Pak. Prakteknya di Mayapada setiap hari ya? Iya, setiap Senin sampai Jumat. Kalau di Mojokerto? Selasa Jumat. Sidowaras ya? Iya, Sidowaras. Oke, tetap waras selalu kalau gitu. Makasih dokter. Sama-sama Pak Gideon, God bless you. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.